Jemaat GBI Flame Alam Sutra yang dikasihi oleh Tuhan. Berikut beberapa informasi ibadah GBI Flame Alam Sutra. Ibadah umum pertama diadakan setiap hari Minggu pukul 8. Ibadah umum kedua diadakan setiap hari Minggu pukul 10. Ibadah disertai dengan Flame Kids di lantai 3. Ibadah Teens Generation diadakan setiap Sabtu pukul 4 sore. Ibadah WBI diadakan setiap hari Sabtu, Minggu kedua dan 4 pukul 10 pagi. Good Morning Holy Spirit diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 5.30 sampai 6. Morning Prayer diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 6 pagi. Sebelum memasuki ibadah raya, para jemaat dipersilahkan untuk saat teduh sejenak. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Tuhan, Kau yang berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Roh-Mu yang mengkuduskan Tuhan, yang menyucikan Tuhan. Setiap pujian Tuhan, penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itu semua untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang siap untuk meninggikan nama Tuhan, mari lambaikan tangannya. Kita angkat pujian kita. Yes, Tuhan.
aku menyenangkan hatimu, oh Yesusku. Tuhan untuk setiap kami Bapa. Mari bersama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi.
Bapa. Mari bersama-sama kita katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Bagi sama-sama menang haleluya. Yes, Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan untuk setiap kami Bapak. Namamu Tuhan yang terindah Tuhan untuk setiap kami Bapak. Namamu Tuhan yang termanis Tuhan untuk setiap kami Bapak. Kami mau bawa pujian kami untuk-Mu Tuhan. Kami mau bawa sembah kami untuk-Mu Yesus. Kami bawa sembah kami hanya untuk-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami berikan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami berikan pujian kami Bapa. Kami berikan pujian kami Tuhan hanya bagi-Mu Bapa. Hanya untuk-Mu Bapa. Hanya untuk-Mu Yesus. Kami naikkan pujian kami. Kami naikkan sembah kami. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Hanya bagi-Mu. Hanya untuk-Mu Bapa. Kami naikkan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Namamu yang termanis Tuhan. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Mari bersama-sama katakan. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down.
My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a wonderful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of You have no rival, Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Holy, holy, are you, Lord God Almighty? Worthy is
Pujian kami, pengagungan kami hanya bagimu saja ya Tuhan. Ini waktunya kami mau dengarkan Tuhan sabdamu. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu di dalam pemberitaan Alkitab, firman-Mu yang hidup, yang memberkati, yang menguatkan kami, menuntun kami. Kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati firman-Nya katakan bersama dengan saya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudaraku dari kitab Amos, nabi kecil, bahwa minggu lalu saudaraku kita sudah belajar dari kitab Hosea. Saudara, kita mau lihat apa sih pesan Tuhan buat kita. Di dalam kitab Amos ini, bahwa kita mau belajar adalah pintu anugerah masih terbuka. Dan kita mau lihat saudaraku dari perspektif yang luar biasa dari kitab Amos. Bagaimana kehadiran Yesus di dalam kitab ini yang sangat indah, yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Maka kita mau lihat dari firman Tuhan. Dari Amos pasal 1 ayat 1 berkata demikian. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Ayat yang ke-7 disambung lagi saudaraku, ayat yang ke-15, Tuhan mengambil aku. Ini kata Amos saudara-saudaraku dari pekerjaan penggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Saudara-saudaraku, bahwa Amos ini adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan di Israel pada abad 8 sebelum Masehi. Ia berasal saudaraku dari penduduk Tekoa di wilayah Yehuda yang terletak kira-kira 16 kilometer. Saudaraku dari sebelah selatan Yehuda, Yerusalem, dan 6 kilometer saudaraku sebelah selatan Bethlehem. Nah saudaraku, kalau kita melihat bahwa dia dipanggil oleh Tuhan dari Tekoa. Nah Tekoa ini berada di pegunungan yang tinggi saudaraku, kurang lebih 1000 meter di atas permukaan. Jadi saudaraku, Tekoa itu agak sedikit lebih tinggi saudaraku, karena di atas permukaan. Dan tentunya tempat ini adalah tempat yang sangat subur. Bahkan saudara, bahwa tempat ini adalah banyak sumur-sumurnya. Jadi sangat cocok buat seorang yang bernama Amos ini beternak, bahkan juga bertani saudara-saudara. Karena tempat ini adalah tempat yang sangat subur. Dan tempat ini adalah tempat yang sangat banyak sumber-sumber mata air saudara-saudara. Saudaraku, bahwa Amos ini sangat mengakui bahwa dia bukanlah seorang nabi sebetulnya. Artinya kenapa disebutkan dia bukan seorang nabi? Karena Amos ini dipanggil oleh Tuhan dari seorang pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha ternak, peternak kambing domba. Bahkan kalau kita melihat saudaraku, dia ini saudara-saudara, kita lihat dipanggil oleh Tuhan dari seorang pemungut pohon ara hutan. Jadi bukan dia seorang nabi. Yang disebutkan di sini, dia tidak dikhususkan dari sejak awal, dari sejak nabi, tetapi dia dipanggil oleh Tuhan dari seorang pengusaha, seorang peternak, seorang pemungut ara hutan. Kalau zaman dulu saudaraku, nabi itu ada sekolahnya. Jadi tidak sekonyong-konyong tempo dulu saudaraku, nabi langsung nabi, enggak. Ada sekolahnya, ada kumpulannya, ada pengajarnya. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara Tuhan lebih peka lagi,
lebih sensitif lagi, lebih lagi saudaraku mengarah apa sih yang Tuhan mau kepada umatnya melalui nabi ini. Jadi ada sekolahnya. Makanya saudara-saudaraku ketika Nabi Elia mengeluh kepada Tuhan, Tuhan hanya aku loh nabi yang hidup, semua sudah mati dibunuh oleh Ahab. Tetapi saudaraku, kalau saudara melihat di dalam Alkitab bahwa ada 100 nabi yang disembunyikan oleh Amos. Saudaraku, kenapa disembunyikan? Supaya nanti raja yang jahat ini jangan sampai membunuh nabi-nabi itu, sehingga nanti tidak ada nabi lagi. Tetapi Amos ini, Bapak Ibu Saudara, bukanlah nabi secara profesional. Tuhan pakai dia, Tuhan panggil secara khusus. Dia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah contohnya supaya saudara lebih cepat nih mengerti. Saya ini dipanggil oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan dari sekolah Alkitab dulu, dari sekolah teologi, dari strata 1, 2, dan 3. Saudaraku, saya sekolah teologi, saya dipanggil secara profesional, ngerti Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan. Tapi ada hamba Tuhan dipanggil oleh Tuhan tidak melalui sekolah Alkitab. Ngerti Bapak Ibu? Banyak sekarang hamba Tuhan dipakai Tuhan, luar biasa, tapi tidak melalui sekolah Alkitab. Nah seperti itulah saudaraku, Nabi Amos ini dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi. Bukan dari sekolah nabi atau secara profesional sebagai nabi. Tapi Bapak Ibu saudaraku, dia adalah seorang pengusaha, seorang peternak domba. Nah ini apa artinya saudaraku? Ini buat kita, sedang mengajarkan kepada kita Bapak bahwa Tuhan seringkali mengadakan kejutan kepada kita. Dia bisa memanggil siapa saja yang tidak terduga. Orang biasa bisa Tuhan pakai kita untuk melayani Tuhan. Amin. Bisa dipakai orang-orang yang hina sekalipun untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara kalau melayani Tuhan tidak perlu minder sebetulnya. Saudara kalau melayani tidak perlu melihat dirimu bahwa dirimu tidak mampu, dirimu bukan orang yang profesional, dirimu bukan orang yang luar biasa. Mungkin yang kau berkata adalah orang yang biasa-biasa, bahkan jauh daripada orang biasa-biasa. Tetapi lihat saudaraku bahwa Tuhan bisa pakai kita dari orang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa di tangannya. Apapun saudaraku dari kemampuan saudara, Allah sanggup memakai saudara. Bagaimana Amos dipakai Tuhan? Orang yang biasa-biasa, bukan orang profesional diangkat menjadi nabi. Tapi lihatlah, nabi ini adalah nabi yang sangat hebat, nabi yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amos ini sebetulnya kalau kita melihat adalah punya nama yang sangat hebat. Ini saya tidak perlu jelaskan ya saudaraku. Ini adalah bahwa Amos dipanggil Tuhan dari Yehuda, dari Tekoa ke Israel. Yang namanya Israel itu Israel Utara. Dia berasal dari Israel Selatan, dari Yehuda. Nah saudara-saudaraku, bahwa Amos ini adalah nama yang sangat luar biasa sebetulnya. Apa sih artinya Amos ini? Amos ini adalah artinya beban. Orang yang berbeban, orang yang dihimpit oleh beban. Nah saudara-saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau tanya siapa sih yang mau namanya nama beban? Siapakah yang kita jumpai saat ini yang suka berbeban? Saya sangat yakin tidak ada yang mau yang memiliki beban. Betul enggak saudara-saudara? Tapi Amos ini artinya namanya beban. Artinya orang yang berbeban, orang yang dihimpit beban. Tidak ada satupun yang mau saudaraku bahwa namanya disebutkan namanya beban. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk memikul beban sebetulnya. Kenapa saudaraku? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, apa kata Alkitab Matius 11 ayat yang ke-28? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau saudara berbeban berat, Tuhan angkat tinggal beban saudara. Tuhan angkat. Tapi Amos, Tuhan berikan nama yang sangat luar biasa adalah beban. Memikul beban, orang yang berbeban. Bahkan kalau kita lihat saudaraku di dalam Yohanes 10 ayat 10. Wah ini lebih hebat lagi.
lebih menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki kita untuk memikul beban. Bahkan kalau kita berbeban, Tuhan berkata, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan, artinya dia mau mengangkat beban kita. Tapi di dalam ayat 10 dari Yuhat 10 dia berkata begini, aku datang, ngapain saudara? Supaya mereka mempunyai hidup. Beberapa minggu yang lalu saudaraku kita sudah belajar tentang hidup. Kata hidup itu adalah soe. Soe itu adalah hidupnya Allah diberikan kepada kita. Artinya kalau hidupnya Allah pada kita, pertanyaannya, ada beban gak buat saudara? Ada masalah gak buat saudara? Ada tekanan gak saudara? Tuhan menginginkan itu enggak? Harusnya tidak. Karena hidupnya Allah, nafasnya Allah diberikan kepada kita. Dan mempunyai segala kelimpahan. Hidupnya Allah, kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, kelimpahan itu, semuanya itu diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang ingin memiliki beban, memikul beban. Tuhan mau saudaraku, kita memperoleh kehidupan yang berkelimpahan dan hidup kita berada di dalam Kristus. Seringkali berkata begini, Pak Pendeta, saya nggak mau melayani, nggak bisa melayani. Kenapa? Bebanku terlalu besar, Pak Pendeta. Masalahku numpuk, Pak Pendeta, tidak terselesaikan. Bagaimana mungkin aku bisa melayani manusia, bisa melayani Tuhan, Pak? Bebanku terlalu berat. Nggak mungkin, Pak Pendeta. Namun kadang-kadang kita lupa. Kalau kita melayani, kita dilayani. Amin. Kalau kita melayani, pastilah kita saudaraku mendapatkan sesuatu hasil dari apa yang kita lakukan itu. Kalau kita menolong, pasti kita tertolong. Kalau kita saudaraku melepaskan, pasti kita terlepas. Karena apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan, terlepas di sorga. Artinya Bapak Ibu saudaraku, apapun yang kita lakukan itu selalu ada di balik itu yang mendatangkan berkat buat kita. Saudaraku, kalau kita berbagi sedikit berkat kepada orang lain, kita akan mendapatkan berkat. Kenapa? Karena ini adalah hukum Tuhan. Siapa yang menabur maka dia akan menuai. Tapi jangan selalu kita berpikir bahwa ini semua berujung-ujung kepada uang. Pak Pendeta ujungnya ke uang nih. Percaya saya, hari ini saya tidak berbicara uang. Amin. Tetapi apa yang kita lakukan buat Tuhan selalu ada ujungnya. Ujungnya apa? Ujungnya mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan. Karena ingat Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Kalau kita melayani pasti kita akan dilayani. Kalau kita melepaskan pasti kita akan terlepas. Kalau kita menolong orang lain pasti kita ditolong. Kalau kita menabur pasti kita menuai daripada apa yang kita tabur. Nah olehnya Bapak Ibu Saudara kita mau lihat ada sangat menarik dan yang sangat indah mewarnai kehidupan kelahiran Yesus. Atau kehadiran Yesus di dalam pribadi Amos. Apa yang kita mau belajar dari pribadi Amos, saudara-saudaraku? Pribadi Amos ini adalah seorang pribadi pekerja keras. Katakan Amon. Katakan Amon. Kok Amon? Amin ya. Amon itu dunia, saudara-saudara. Amos itu saudaraku adalah sebagai pekerja keras. Amos menegaskan dirinya bahwa dia bukan pemalas, saudara-saudaraku. Amos itu menunjukkan dirinya, dia adalah seorang pekerja keras. Bukan seorang pengangguran Bapak Ibu, bukan seorang luntang lantung, bukan berjalan kian kemari tanpa arah. Tetapi dia saudaraku seorang pekerja keras yang memiliki tujuan hidup. Apa yang kita lihat saudaraku di dalam Amos 1 ayat 1 saudaraku, dia adalah seorang peternak domba. Artinya apa saudaraku? Dia adalah seorang pekerja keras. Maka kalau kita lihat di dalam Amos 7 ayat yang ke-14, jawab Amos kepada Amasya. Stop sampai di sini. Siapa Amasya? Amasya ini saudaraku adalah imam yang lalim. Dia melayani saudaraku di Betel. Pada masa itu saudaraku pemerintahan Yerobeam kedua anak Yoas. Dia ini ditunjuk seorang imam, tetapi dia adalah seorang imam yang lalim. Kenapa? Karena ia mengiyakan penyembahan berhala di Israel, menyembah patung lembu emas. Kenapa saudaraku mengizinkan itu? Supaya
bangsa itu menjadi bangsa yang stabil dalam hal politik, maka dia mengiyakan, mengizinkan penyembahan berhala di Israel Utara, dan inilah yang membuat murka Allah terjadi atas mereka sampai terjadi musim kelaparan yang sangat hebat oleh karena penyembahan berhala orang Israel. Dan Amasya ini seorang imam, dia bukan imamnya Tuhan, tetapi dia sudah berubah menjadi imamnya setan, imamnya penyembahan berhala. Dia mendapatkan gaji dari pemerintah, saudaraku. Dia mendapatkan gaji dari kerajaan. Itu sebabnya dia menutup mata tentang kekudusan Tuhan. Menutup mata, saudaraku, tentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel Utara. Itulah penyebabnya dia dipanggil oleh Tuhan untuk menuntun orang Israel supaya orang Israel bertobat. Jadi tahu ya siapa Imam Amasya. Amin, saudara. Dia adalah imam yang lalim, yang mengiyakan penyembahan lembu emas yang disembah oleh mereka. Masih ingat lembu emas, saudaraku, yang dibuat oleh Imam Harun? Ketika Musa, saudara-saudaraku, naik ke atas 40 hari, 40 malam, dan Yosua menunggunya di lereng gunung. Dan setelah 40 hari 40 malam Musa tidak turun. Mereka pikir bahwa Musa sudah mati. Lalu semua orang Israel bersungut-sungut supaya mereka menciptakan sesembahan mereka. Maka Harun, saudaraku, berkata kepada umat itu, semua para wanita, tanggalkan semua kalungmu, anting-antingmu dari emas. Maka saudaraku, kumpulkan ke depan. Mereka leburkan semua, lalu mereka membuat lembu emas tuangan. Saudara, itulah yang membuat Musa murka sehingga dua loh batu itu pecah. Dilempar oleh Musa karena Musa marah. Dan kemarahan Musa, saudaraku, yang sangat luar biasa. Lembu emas itu digiling seperti abu debu. Lalu saudaraku, semua umatnya itu yang ikut di dalam penyembahan berhala itu, yang menyembah, yang menari-nari itu, suruh minum. Kembali lagi kejadian itu terjadi di sini. Dan Imam Amasya ini, saudaraku, imam yang sangat lalim. Apa katanya, saudaraku? Aku ini bukan nabi. Kata siapa ini, saudara-saudara? Kata Amos, tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak pemungut buah pohon ara hutan. Saudara-saudaraku, nampaknya imam di Betel ini yang namanya Amasya tidak senang dengan Amos. Kenapa demikian, saudaraku? Karena Amos ini dipakai Tuhan bernubuat. Memang Tuhan yang panggil dia untuk bernubuat supaya umat itu berbalik kepada Tuhan, tidak menyembah kepada penyembahan berhala itu. Tapi ternyata ketika dia bernubuat, orang Israel menyukai dan mendengarkan seruan dari Amos. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, saudaraku, Amos ini menjadi iri hati. Dan iri hati ini membuahkan kedengkian dalam hatinya. Saudaraku, itu sebabnya membuat Amasya tidak ada rasa respek, tidak ada rasa hormat kepada Amos. Sehingga Amos ini, saudaraku, diusir dan difitnah. Itu sebabnya kalau kita lihat, saudaraku, bahwa ayat yang ke-12 di pasal 7, lalu berkatalah Amasya kepada Amos, apa? Pelihat itu siapa? Nabi. Nah, saudara-saudaraku, dia berkata, pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita melihat di sini bagaimana Amasya ini begitu kesumat sama dia. Siapakah pelihat itu? Nabi ini adalah berusaha merealisasikan dari kata-kata Tuhan yang memperingatkan supaya orang Israel kembali kepada jalan yang benar dari jalan yang jahat. Itu adalah tugasnya Nabi. Nah, Amasya ini, saudaraku, seolah berkata di sini, kamu tidak memperoleh apa-apa di sini. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan di sini, tidak seorang pun yang menghargai kamu.
Maka tinggalkan kota ini segera. Mudah-mudahan nanti di Yehuda, nanti kamu makan dan mendapatkan hasil dari hasil nubuatanmu. Coba. Dia begitu meremehkan, dia begitu saudaraku menghina, bahkan memfitnah Amos ini. Saudaraku, Amasya ini benar-benar saudaraku iri hati kepada Amos. Karena ketika Amos bernubuat, ketika Amos melayani Tuhan, semua orang Israel mendengarkan seruannya, bahkan sangat menyukai seruannya. Sehingga Amasya ini menjadi iri hati. Betapa rendahnya Amos di mata Amasya. Sehingga dia saudaraku tidak segan-segan untuk memfitnahnya. Sebagai hamba Tuhan yang melayani oleh karena uang. Dia berpikir Amos melayani karena ada udang di balik batu, ada udang di balik rempeyek untuk mendapatkan keuntungan. Dia pikir Amos bermotivasi, kalau dia melayani Tuhan, apa yang aku dapatkan dari pelayananku? Saudaraku, inilah jawaban Amos. Amos berkata begini dengan tegas, dengan tangkas membantah. Aku ini adalah seorang peternak. Halo. Aku ini adalah seorang pengusaha. Aku hidup bukan karena dari pelayananku. Aku hidup bukan karena dari khotbahku. Aku hidup bukan karena dari apa yang kulakukan di pekerjaan di rumah Tuhan. Aku ini peternak, bukan aku melayani untuk mendapatkan sesuap nasi. Untuk mendapatkan, hanya sekedar mendapatkan uang. No. Itulah mestinya saudaraku yang harus kita pegang. Aku melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu. Apa yang kudapatkan dari pelayananku. Itu yang harusnya kita mau saudaraku tanamkan dalam hati. Amin. Ketika orang mau fitnah kita, orang mau menjatuhkan kita, maka kita akan berdiri teguh kokoh. Sebab tidak ada yang bisa menuduh kita. Karena hanya kita yang tahu hati kita. Tapi Amos dia tahu hatinya. Bahwa dia melayani bukan karena uang. Sebab kenapa saudaraku? Karena Amos ini seorang pengusaha. Bukan pengusaha yang bangkrut. Bahkan saudaraku bukan cuma hanya seorang peternak. Dia ini pemungut ara hutan. Dia punya banyak uang Bapak Ibu. Dia bisa makan dari pekerjaannya. Memang banyak hamba Tuhan sekarang jadi hamba Tuhan. Karena bangkrut dari perusahaan. Terlalu banyak saya lihat hamba Tuhan melayani, meninggalkan usahanya karena dia udah bangkrut. Akhirnya dia jadi hamba Tuhan yang full time. Masalah enggak Pak? Enggak masalah. Tapi kadang-kadang ada orang punya latar belakangnya seperti itu. Ketika dia sukses enggak peduli Tuhan, betul enggak? Ketika dia sukses, diberkati, dia sudah enggak melayani Tuhan. Tapi ketika bangkrut, jalan satu-satunya dia jadi hamba Tuhan. Tapi Amos bukan karena bangkrut dia melayani Tuhan. Justru dia adalah seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Dia melayani Tuhan. Amos menegaskan sikap dan pendiriannya saudaraku jelas. Dia tinggalkan semuanya, bisnisnya, pekerjaannya, perusahaannya. Adalah karena Tuhan yang manggil dia. Saudara dengar, terutama kita yang di mimbar. Bukan karena kita hanya sekedar di mimbar ini adalah karena dijadwal oleh Ibu Cynthia. Sehingga kita melayani. Halo. Bukan karena kita main musik saudara-saudaraku ini karena sekedar hanya jadwal loh. Tapi betul-betul kita sadar karena Tuhan yang memanggil saudara. Nangkap sampai di sini Bapak Ibu. Itu sebabnya mulai minggu pertama nanti bulan Oktober. Semua aktivis, semua pengurus, semua pelayan Tuhan. Pagi hari. Semua wajib ibadah pagi dan siang semua pelayanan. Maka nanti para pendoa semua para pelayan doa pagi. Dan yang biasa ibadah pagi juga enggak mengapa ibadah pagi semua datang. Justru lebih powerful karena itu adalah doa pengerja nanti. Amin. Jadi para pemusik, istrimu, suamimu ibadah pagi harus datang. Melayani Tuhan bukan karena hal yang lain, bukan karena dijadwal, tapi karena Tuhan memanggil saudara.
Amin. Karena Tuhan memanggil saudara. Saya tadi tanya Bu Dewi belum datang. Salah satu daripada pelayan kita di lantai 3. Pelayan teen, pelayan kids. Ada berapa guru kids? Kalau nggak salah dibilang 8. Tapi di pagi hari cuma hanya layan 1 orang. Di siang hari 2 orang. Bapak Ibu. Sekian banyak ini kita tidak bisa ada hati punya beban buat anak-anak. Karena generasi anak-anak itu ditentukan dari sekarang. Salah menanam nilai hari ini. Besarnya mereka nanti seperti apa. Dengar. Pelayan kita tidak berkualitas, tidak menarik. Anak-anak kita akan lari. Ketika anak-anak kita lari ke gereja lain, orang tuanya pun akan lari. Itu tugas siapa? Sementara kita ini banyak hal yang harus kita kerjakan. Habis ibadah kita pulang begitu saja tanpa ada tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab kita. Amin. Maka yang ada di sini kalau tergerak hatimu mau layani sekolah minggu, melayani tim, saya sangat terbuka. Saya sangat bangga kepada Ibu Herlin, satu-satunya asisten gembala punya istri yang melayani di kids sama di teen. Yang lain pada kemana? Mau berikan tanggung jawab sama Bu Dewi semua. Lihat tuh sudah mulai keriput mukanya. Gara-gara sekolah minggu. Udah mulai ubanan dia itu. Suami udah mulai botak itu. Tapi sementara banyak orang, saudaraku, bersantai tidak tahu apa yang harus dia buat. Padahal di gereja ini terlalu banyak yang mau kita lakukan. Ayo melayani, bukan karena dijadwal. Yesus juga katakan amin. Tapi karena kau dipanggil oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya saudaraku tidak negur, saya cuma labrak doang. Amin. Ini saudaraku bahwa Amos meninggalkan semuanya itu karena Tuhan panggil dia. Bukan karena dia bangkrut, bukan karena ada udang di balik batu hanya sekedar untuk mendapatkan sekedar makan. Tidak, saudara-saudaraku. Memang ada banyak iri hati kepada kita ketika kita berhasil dalam melayani Tuhan. Saya kadang-kadang sedih kalau ada orang yang memberikan lompatan lebih jauh darinya. Selalu orang berpikir, itu mah cari muka itu sama gembala, itu mah ada udang di balik batu, itu mah. Kenapa kita selalu berkata begitu? Ketika ada orang memberikan lompatan lebih daripada kita selalu membicarakannya yang negatif. Kita nggak berkata, maju bro, aku bersyukur bro, Tuhan pakai kamu luar biasa. Tapi Amasya, saudaraku, dipakai Tuhan, namanya Amos. Amasya ini coba lihat, dia malah justru iri hati, bahkan memfitnah dia dan berkata, pergilah engkau ke negerimu ke Yehuda, bernubuat dari sana. Jangan-jangan kamu nanti dapat makan di sana, karena kamu tidak ada orang yang mendengarkan kamu di sini. Kamu nggak bisa dapat makan di sini. Coba. Harusnya kita dalam pelayanan kita saling support satu dengan lain, bukan saling menjatuhkan. Yang setuju katakan amin. Maka mulai hari ini pengajaran yang kau dengarkan hari ini, belajarlah. Amin. Maka di gereja ini kadang-kadang saya lihat saudaraku ada orang takut melayani. Karena kenapa? Takut nanti diomongin, takut nanti saudaraku dijegal, takut nanti difitnah. Tapi saya mau bilang kalau segala lagi hatimu tulus melayani Tuhan, apapun kata orang, tidak peduli saudara-saudara, upahmu bukan dari manusia. Kalau kau melihat juga manusia yang memang tidak menjadi panutan, tidak contoh dan bahkan menjadi batu sandungan, tidak perlu engkau harus pusingkan itu karena kita ini mendapatkan upah masing-masing. Tapi kalau Tuhan memberikan engkau karunia, Tuhan memberikan engkau berkat yang lebih, saudaraku, dekatilah orang itu, bawa tarik mereka itu dalam kasih karunia Tuhan untuk melayani. Ya sudah katakan amin. Saudara nangkap hal ini. Maka begini saudaraku, jangan sampai kita saudaraku senang melihat orang susah, senang melihat orang bangkrut. Tapi susah kita melihat orang sukses. Susah kita melihat orang berhasil. Ini Amasya saudaraku, susah hatinya melihat Amos sukses. Melihat Amos diberkati. Melihat Amos berhasil dalam pelayanannya. Tapi justru dia mencegalnya saudara-saudaraku. Itu sebabnya Alkitab berkata Bapak Ibu saudaraku, hati-hati dengan
iri hati. So, Yakobus 3 ayat 16 berkata begini, sebab di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan, di situ ada macam apa? Segala perbuatan jahat, hatinya Amasya menjadi jahat. Sehingga terjadi kekacauan, diawali dari iri hati. Itu sebabnya jangan pernah iri hati kepada siapapun. Ya setuju katakan amin. Memang saudaraku tidak dapat disangkal banyak orang melayani Tuhan dengan motivasi-motivasi yang salah. Setuju dengan saya? Banyak orang mengaku dirinya sebagai nabi, padahal saudaraku kenyataannya dia adalah seorang penipu. Banyak orang mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan, tapi ternyata dirinya sebagai hamba uang, melayani karena uang, gak dapat uang, gak melayani. Bapak Ibu, banyak orang mengaku Allah Tuhan, padahal kenyataannya dia adalah Allah setan. Tapi saya mau berkata saudaraku, saudara yang melayani bukan alat setan, tapi alatnya Tuhan. Ya setuju katakan amin. Ada banyak orang melayani Tuhan karena mendapatkan sesuap nasi. Dia melayani Tuhan bukan saudaraku melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi melayani egonya. Apa yang kudapatkan dari pelayananku, apa yang kudapatkan dari semua yang kulakukan buat Tuhan. Makanya lihat, orang karena orientasi begini saudaraku tidak lama dalam pelayanan. Selagi engkau memuliakan dirimu di dalam pelayananmu, dengar tidak akan lama dalam pelayananmu. Karena pondasinya apa? Pondasinya rapuh. Apalagi cuma hanya digoyang sedikit, cuma hanya diomongin sedikit, cuma hanya digoyang sedikit, saudaraku, dengan fitnah, dengan yang mengecilkan semangatnya, langsung ciut. Udahlah gak usah pelayanan lagi. Berarti kau melayani itu sedang menyenangkan egomu sendiri. Tapi kalau engkau melayani, apapun yang terjadi, engkau berdiri di batu karang yang kokoh itu, maka saudaraku akan menjadi orang kuat. Saya kadang-kadang sedih saudaraku selalu bercerita tentang masa lalunya. Aku dulu. Kalau pelayananmu dulu hebat, kalau pelayananmu dulu kokoh, kenapa sekarang kita jadi pecundang? Saudara, saya kadang-kadang sedih Bapak Ibu, sedih kadang-kadang. Kadang kalau kita saudaraku bercerita tentang pengalaman kita dulu, membangkitkan orang mati. Sekarang saudaraku mematikan orang yang hidup. Kadang kayak begitu ya, selalu kita suka dulu bercerita yang dulu. Dulu hidupmu itu bagus. Kenapa sekarang enggak? Karena pondasimu, motivasimu salah. Kau tidak menempatkan di dalam pelayananmu itu adalah Kristus, tapi menempatkan dirimu adalah yang menjadi yang kau sembah. Ngerti seperti ini Bapak Ibu? Agak keras ya, tapi ini pengajaran Bapak Ibu. Ini adalah khotbah dari kitab Amos yang kita mau bedah. Amin Bapak Ibu. Amos enggak menjadi ciut. Dia melayani Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, dengarkan baik-baik. Kita melayani Tuhan bukan untuk apa yang kudapatkan, tetapi mari kita sadar Bapak Ibu saudaraku, kita melayani Tuhan karena kita sudah mendapatkan segalanya begitu dari Tuhan. Apa itu? Yesus saja mati di atas kayu salib buat kita, mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Maka kalau nyawanya diberikan kepada kita, semuanya yang lain juga akan diberikan kepada kita. Itu sebabnya soal makan dan minum kita tidak perlu khawatir. Di dalam kita melayani Tuhan, Tuhan pasti memberikan upah dan pemeliharaan atas kita. Karena Alkitab berkata begini saudaraku, coba perhatikan burung di udara tidak pernah bekerja, enggak pernah menabur, tapi Tuhan pelihara. Lihat bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Kalau demikian saudaraku, itu saja Tuhan pelihara. Bagaimana hidupnya sudah melayani Tuhan. Pastilah Tuhan penuhi segala kebutuhanmu, Tuhan pelihara, Tuhan berkati saudara. Lihat nanti saudaraku di dalam Matius 25. Ya setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu saudaraku, Yesus berkata begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 6 ayat berapa saudaraku? Ayat 27. Saudara, Amos sedang menyatakan dirinya, dia adalah yang senang melayani, senang bekerja di ladangnya Tuhan. Dia melayani Tuhan. Bukan untuk melayani karena sesuap nasi atau karena melayani
hanya sekedar dijadwal saudaraku. Apa yang kita mau belajar dari hidup Amos? Kita mau belajar dari kehidupan Amos ini, itulah sifat atau pribadi Yesus. Halo? Inilah sifat atau pribadi Yesus adalah yang bekerja keras. Amos ini pekerja keras. Bukan seorang pengangguran, bukan seorang yang luntang lantung, yang kemari, yang tidak punya tujuan, yang tidak punya arah hidup. Dia seorang pengusaha sukses yang diberkati, tapi Tuhan panggil dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia melayani Tuhan, Tuhan panggil dia melayani Tuhan. Bukan karena untuk sesuap nasi, tapi karena dia sadar betul itu panggilan Tuhan atas hidupnya. Inilah saudaraku adalah sifat pribadi Yesus. Kalau kita melihat pribadi Yesus seperti apa? Lihat bagaimana perjalanan Yesus. Pagi-pagi benar, pagi-pagi buta. Dia sudah naik ke atas bukit. Bahkan semalam-malaman dia berdoa kepada Bapa. Bangun intimasi dengan Bapa. Berkomunikasi hubungan yang erat. Fellowship dengan Bapa. Dia sadar tanpa Tuhan semua yang dilakukan nothing. Kenapa dia berpikir begitu? Karena dia adalah manusia 100% di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena dia meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan semua kuasanya. Dia datang sebagai manusia yang hina 100%. Itu sebabnya masih ingat saudaraku istilah itu semuanya, meninggalkan semuanya itu hypostatik. Coba satu doang yang ingat. Itu sebabnya saudaraku belajar itu tulis supaya saudara pintar. Kau jadi seperti sekolah Alkitab. Saya kadang-kadang sedih loh Bapak Ibu. Orang Kristen ditanya tentang doktrin tidak tahu. Padahal saudaraku kalau lihat orang-orang lain seperti sana. Ngerti loh dari yang paling dasar. Tapi orang Kristen saudaraku terlalu enak kitanya. Itu sebabnya kita kadang-kadang tidak menghargai anugerah Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita itu tidak terlalu saudaraku menyukai apa yang dikatakan oleh firman. Tapi yang di sini enggak, amin saudara. Itu sebabnya disebut dia seperti istilah hypostatik. Meninggalkan kemuliaannya, hanya kadang-kadang saja dia bawa kemuliaan itu. Makanya kadang-kadang saudaraku Yesus selama di atas muka bumi tidak semuanya serba maha tahu dianya. Karena kenapa? Dia meninggalkan kemuliaannya. Tapi kalau sudah menggunakan saudaraku kemuliaan itu, di hati orang pun dia tahu, betul enggak? Saudara tahu, seorang janda, bukan seorang janda, seorang yang berdosa, dia mau mengurapi kaki Yesus dengan minyak, dia menangis, banyak orang Farisi di situ, saudaraku, lalu orang-orang Farisi itu ngomel dalam hati, dia tahu enggak itu orang itu siapa? Halo? Tapi karena dia saudaraku menggunakan kemuliaannya, dia tahu semua hati orang. Makanya dia berkata, Simon, kalau ada dosa orang yang 100 dinar begini, 100 talenta. Ini cuma 5 talenta. Siapa yang paling banyak dosanya? Yang 100, Pak. Demikianlah orang ini. Orang ini pun diampuni. Aku datang ke rumahmu, kau tidak kasih aku minum, gak cuci muka aku, gak cuci kakiku. Tapi orang ini gak mencuci dengan air mata. Yesus tahu kenapa? Karena dia pakai kemuliaannya. Tapi ada kadang-kadang dia gak pakai kemuliaannya, maka seperti kita ini. Amin, saudara. Nangkap sampai di sini. Nah, kenapa sampai begitu ya saudara ya? Jadi panjang ini nanti selesai. Ini berpendahuluan. Yesus saudaraku dengar bekerja tanpa lelah. Dia berdoa dari pagi. Berdoa semalam-malaman. Bahkan saudaraku dia pergi ke gunung-gunung. Bahkan dia memberitakan Injil kerajaan Allah kemana-mana. Ke pasar-pasar. Dan bahkan dia melayani orang-orang yang terimarginalkan. Melayani orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang miskin dia layani. Orang-orang sakit dia sembuhkan. Yang kusta dia sembuhkan. Yang buta dia celika matanya. Yang timpang, yang lumpuh dapat berjalan. Ini adalah pelayanan Yesus. Dia adalah pekerja keras Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan di dalam keluhannya apa saudaraku? Dia adalah mengeluh tuayan memang banyak tetapi sedikit pekerja. Bapak Ibu sadar gak bahwa sekarang tuayan ini hampir busuk loh Bapak Ibu. Tapi pekerjaannya sedikit.
Artinya sebetulnya gini, pekerjaannya sedikit, hanya sedikit yang punya hati mau menuai. Hanya sedikit yang punya hati mau melayani. Bahkan sudah Tuhan berikan karunia pun, sudah matang pun, saudaraku, hidupnya menjadi hampir busuk juga. Enggak bisa mengambil bagian di dalam penuaian itu. Makanya ini keluhan Tuhan. Tuaian memang banyak, sedikit pekerjaannya. Ini menggambarkan apa, saudaraku? Tuhan sangat menantang kita, orang-orang yang menganggur, orang-orang yang tidak berbuat apa-apa padahal Tuhan banyak. Pengajaran perumpamaan ini, saudaraku, adalah Yesus memberikan kepada kita, kepada kebun anggur. Maka saudaraku, terjadi sebuah kalimat yang berkata, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Yesus pergi di petang hari. Ternyata dia temukan banyak orang tidak berbuat apa-apa. Enggak melayani, saudaraku, nganggur saja. Dia hanya asik dengan diri sendiri. Dengar, Yesus tidak suka dengan orang yang menganggur. Yesus tidak suka dengan orang yang tidak mau mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kadang-kala kita begini ya, enak loh. Duduk diam, tenang, datang, diberkati, berlimpah-limpah, lalu nanti sudah mati, nanti Yesus datang dalam penghakiman mendapatkan mahkota. Seperti itu Bapak Ibu? Seperti itu kekristenan kita? Itu pengajaran yang sesat Bapak Ibu. Kadang-kala kalau kita pikir kita sudah dibaptis, kita sudah penuh dengan Roh Kudus, selesai. Maka saudaraku duduk di bangku dengan tenang, selesai. Kita nanti dipanggil Tuhan, dapatkan mahkota. Keren. Keren, keren. Itulah kekristenan hari ini dalam paradigmanya. Tapi dengar, kalau hatimu tergugah hari ini, selesai ibadah, nanti ngomong sama Bu Herlin, aku mau melayani. Terserah nanti bidangku bidang apa. Jangan pernah kita berharap, saudaraku, kita nggak melayani Tuhan lo sampai turun dari atas muka, dari surga ke atas muka bumi ini. Layani kita lo, turun lo Pak. Setelah dia turun lalu selamatkan kita, kita enak-enakan lo. Kita nggak berbuat apa-apa lo, berharap kita diberkati. Berharap kita mendapatkan mahkota, mahkota kemuliaan. Lalu memerintah bersama dengan Tuhan. Keren. Keren banget. Tapi itulah kekristenan kita. Salah enggak Pak? Memang itu semua Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan berikan mahkota enggak? Tuhan berikan mahkota kepada saudara. Tapi dengar baik-baik. Bahwa kita mau saudaraku membalas segala kebaikan Tuhan. Bukan untuk mendapatkannya karena Tuhan sediakan buat kita. Tapi Tuhan sudah sediakan buat kita. Ayo balaslah semua kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nangkap sampai di sini Bapak Ibu. Inilah kita Amos yang kita mau belajar. Maka kalau kita lihat gini, Tuhan sangat tidak suka kepada orang yang menganggur. Makanya kalau saudara lihat begini, Yesus berkata begini, Bapakku yang di sorga, sampai hari ini, dengan aku juga, bekerja sampai hari ini. Bapak kita bekerja sampai hari ini, apa yang kita lakukan? Bahkan saudaraku, kalau kita melihat begini, di dalam semua yang kita lakukan itu Paulus berkata, yang sangat tidak menyukai adalah pengangguran, yang tidak berbuat apa-apa. Paulus berkata begini dengan teguran yang sangat keras, orang yang tidak mau bekerja janganlah makan. Kadang-kala kita berpikir gini, kita nggak pergi di dalam Tuhan, kita nggak mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, tapi kita berharap kita diberkati. Tapi Paulus berkata begini, orang yang tidak bekerja janganlah makan. Jangan pernah mengharapkan sesuatu dari Tuhan yang Tuhan sediakan bagimu sementara engkau tidak pernah berbuat apa-apa. Tapi dengar baik-baik saudara-saudaraku, dengar, ini luar biasa. Orang yang melayani, orang yang bekerja di ladang Tuhan, Tuhan tidak pernah diam kepada saudara. Tuhan tidak pernah, saudaraku, tidak memberkati saudara. Tuhan tidak pernah menutup mata buat saudara. Kalau saudara melayani Tuhan, apa yang terjadi? Coba lihat Korintus 15, 1 Korintus 15 ayat 58. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bu, engkau mungkin kolektan, engkau mungkin cuma pendoa, engkau mungkin cuma hanya penghitung kolektor, engkau mungkin cuma hanya pungut
Itu yang namanya tisu. Engkau cuma mungkin Bapak Ibu sudah kocok minum di bawah untuk hamba Tuhan. Mungkin cuma hanya tukang ngepel. Dengar baik-baik, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu apa saudaraku? Jerih payahmu tidak. Yes, yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang diberkati katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ini dia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Nangkap sampai di sini Bapak Ibu. Maaf kalau saya terlalu cepat ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak cepat nanti waktunya kita nggak selesai. Nanti evaluasi kita nanti, Pak Gembala lama sih. Memang lama. Apalagi kalau bugem, mau kuku, mau kucubit sebetulnya. Nah apa makna dari semuanya ini saudara-saudaraku? Apa sih maksudnya nih? Maksudnya apa? Menjadi orang Kristen artinya menandatangani kontrak sebagai pekerja. Dengar, engkau sudah percaya Kristus, engkau sudah diselamatkan sebagai orang Kristen dan orang yang sudah lahir baru. Engkau menandatangani kontrak sebagai pekerja. Bekerja buat Tuhan. Tiap orang wajib bekerja dengan bidang masing-masing. Yang setuju katakan amin. Oh iya Bapak Ibu, ya Amos ini menunjukkan dirinya saudaraku. Di dalam dirinya ada pribadi Yesus adalah pribadi yang bekerja. Maka harusnya kita pun seperti itu. Ya setuju katakan amin. Itu sebabnya saudaraku Tuhan memberikan kita tanggung jawab. Ini saudaraku bukan lagi waktunya untuk kita bersantai-santai. Tuhan memberikan kita tanggung jawab. Jangan berpikir setelah kita dibaptis, jangan berpikir setelah kita penuh dengan Roh Kudus, cukup. Lalu kita saudaraku hanya datang ke gereja untuk mengisi bangku yang kosong. Dengar, jauh lebih daripada itu saudaraku. Kita diberikan tanggung jawab untuk apa? Menuntun orang berdosa kembali kepada jalan yang benar. Yang setuju katakan amin. Terlalu banyak di sekitar kita saudaraku orang yang tersesat. Mengalami kehancuran, jiwa mereka saudaraku dahaga, mereka tidak memiliki tujuan hidup, mereka saudaraku ke arah kebinasaan, mereka tersesat seperti domba. Tugas kita dan tanggung jawab kita untuk membawa mereka kepada Kristus, memberikan kepada mereka saudaraku jalan keluar di dalam Yesus. Tanggung jawab kita apa saudaraku? Mari bersaksi. Membawa mereka kepada Kristus supaya mereka berbalik daripada keberdosaan mereka. Masuk kepada keselamatan yang Tuhan sediakan. Kenapa? Sebab manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat yang ke-23. Dan upah dosa apa? Maut. Roma 6 ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudaraku. Maka ini adalah penting tanggung jawab kita. Saudara, jika kita tidak melakukan tanggung jawab kita, apa yang terjadi? Dengar baik-baik. Saudaraku, nanti baca di dalam Yehezkiel 3 ayat yang ke-20. Yehezkiel 3. Apa yang terjadi kalau kita melepaskan tanggung jawab kita? Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya. Coba, orang benar berbalik dari kebenarannya. Orang ini udah pernah diikut Tuhan belum? Orang ini udah pernah ikut Tuhan belum? Sudah, karena berbalik dari kebenaran. Ini tugas kita. Mungkin ada banyak orang sudah ke gereja, sudah percaya Kristus, sudah penuh Roh Kudus, sudah melayani, sudah dibaptis. Tapi mereka berbalik daripada kebenaran. Kenapa? Karena mereka kecewa. Bukankah sekarang ini hari-hari ini banyak orang kecewa dari gereja? Bukankah hari-hari ini banyak saudaraku meninggalkan gereja karena kecewa? Meninggalkan pelayanan karena kecewa. Pendeta Daniel begitu. Sampai mati aku nggak mau lihat wajah orang itu. Saya capek lihatnya. Sepet saya lihat wajahnya. Para pelayan-pelayannya model begitu. Enggak lah. Lebih baik mati ke neraka aku daripada aku masuk gereja. Ini adalah orang-orang yang kecewa. Kenapa? Karena di dalam pelayanan gereja itu saudaraku semua pelayanan yang munah. Tapi di sini saudaraku pelayanan yang tulus. Amin. Amin. Apalagi para singer-singer tadi tulus hatinya saya lihat gitu. Aduh, puji Tuhan. Kenapa kalian tidak ngomong sama saya pakai baju monyet?
Hah? Kalau tahu begitu saya tadi pakai baju monyet juga. Amin. Gereja kita harus kreatif, amin. Nanti kalau kalian ngomong itu kasih tahu saya lagi. Kalau rambutnya dikasih daya, saya ikut juga daya. Amin. Kita harus mengikuti zaman, amin. Orang-orang yang kecewa sama Tuhan. Tadi saya siapin, ini kali ya. Saya siapin, sorry ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, ini adalah orang-orang yang kecewa. Alkitab berkata apa? Dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya, perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban nyawa mereka daripada kita. Akan dituntut loh dari kita. Jadi artinya apa saudara? Artinya kita tidak bisa melarikan diri dari tanggung jawab. Kita udah kontrak mati sama Tuhan ketika Tuhan sudah selamatkan kita. Tuhan memberikan kita, saudaraku, anugerah keselamatan itu. Maka kita, saudaraku, tidak bisa melarikan diri dari hal itu. Kita gak bisa berkata, Pak, aku gak bisa, aku gak ada waktu, aku sibuk. Itu tugasnya pendeta, itu tugasnya Kak Yesi, itu tugasnya Bu Sintia, itu tugasnya Pak Chandra, itu tugasnya Pak Herlin. Oh, itu bukan tugas saya gak ada waktu. Gak bisa. Ini adalah tugas kita bersama. Amin. Karena Tuhan memberikan kepada kita sebuah titik tolak adalah tidak boleh lepas dari tanggung jawab kita. Nah kalau begitu siapa yang harus kita garap? Kepada siapa kita bertanggung jawab? Mungkin itu keluarga dekat kita. Pertanyaannya, ada nggak keluarga dekatmu yang belum percaya Tuhan? Ada nggak keluarga dekatmu sudah jauh dari Tuhan, kecewa sama Tuhan, tinggalkan Tuhan, melihat mungkin perilaku hamba-hamba Tuhan, mereka melihat mungkin perilaku para pelayan-pelayan Tuhan, melihat perilaku orang gereja, katanya orang gereja udah melayani, malah ciak, malah nipu. Betul saudara? Utang nggak bayar. Saudara, kalau saya ngutang kepada saudara nggak bayar, kasih tahu saya. Barangkali aku lupa. Atau saya lupa-lupain. Ada orang begitu, amin. Kalau kau minjam, kembalikan, amin. Kalau kau ngutang, harus bayar. Kalau kau belum bisa bayar, datang ke rumahnya. Maaf Pak, saya belum bayar. Pasti saya bayar, amin. Jangan kalau datang ke rumah saudara, suaramu lebih kencang. Kau keluarin anjing herdermu. Itu mah membuat kekristenan kita menjadi tidak baik. Amin, saudaraku. Mungkin kita kerja, ini adalah tanggung jawab kita. Artinya apa, saudaraku? Kita bukan waktunya lagi bersantai-santai. Tidak lagi waktunya kita berpangku tangan. Kita tidak lagi waktunya, saudaraku, menonton di dalam pelayanan gereja. Tetapi kita, saudaraku, ini waktunya menyingsingkan lengan baju kita. Kita mau melayani bersama-sama. Memberitakan kebenaran Allah. Yang setuju katakan amin. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan memberikan ini kepada saudara sebuah penegasan. Amos menegaskan dirinya. Bahwa di dalam pribadinya itu ada pribadi Kristus. Artinya saudaraku, ini adalah gambaran Kristus yang suka bekerja di ladang Tuhan. Yang suka melayani saudara-saudaraku. Bahkan kalau saudara lihat di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Yesus adalah seorang empunya punya kebun anggur yang kurang pekerjanya. Maka dia pagi-pagi benar ia mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Kalau kita melihat dijumpainya orang yang ada di sekitarnya sepakat untuk membayar upah. Untuk bekerja dalam sehari 1 dinar sehari. Apakah cukup? Belum. Masih kurang lagi pekerjanya. Maka jam 9 pagi dia jalan lagi, dia pergi lagi. Dia pergi ke pasar-pasar. Ternyata dilihat di pasar-pasar itu banyak orang nganggur. Yesus berkata, kamu nganggur sini ngapain kamu? Pergilah ke kebun anggurku. Maka aku akan memberikan kepada kamu upah yang pantas. Di dalam terjemahan lama dia berkata, aku akan memberikan kamu upah yang pantas. Dengar, kalau kita melayani Tuhan, Tuhan memberikan kita upah yang pantas. Amin. Itu sebabnya jeripayahmu tidak pernah sia-sia. Cukup? Belum. Masih terlalu banyak di dalam pelayanan saudaraku yang belum dikerjakan. Karena terlalu banyak tuayan itu. Jam 12, jam 3, jam 5 saudaraku dia pergi. Dan Yesus berkata lagi, aku memberikan upah yang pantas. Sampai jam 5 sore pun saudaraku.
menjelang malam diberikan upah yang pantas. Artinya apa? Tidak ada yang terlambat melayani Tuhan. Dan tidak ada saudaraku bagi Tuhan, oh tua muda dan kecil yang sudah tua, sudah mengek, saudaraku gak bisa melayani. Enggak, semua kita Tuhan berikan kita pelayanan. Yang setuju katakan amin. Olehnya Bapak Ibu Saudaraku, kita melayani di mana? Mungkin seorang ibu rumah tangga, gak memiliki kemampuan apa-apa, gak memiliki potensi apa-apa, tapi dia seorang ibu rumah tangga yang biasa hanya ngiris bawang di rumah sambil bercerita tentang kasih karunia Tuhan kepada asisten rumah tangganya. Asisten rumah tangganya saudaraku menjadi percaya Yesus, dibaptis. Bukankah ini saudaraku pintu anugerah terbuka kepada mereka? Bukankah ini saudaraku ibu ini di dalam kapasitas yang mungkin sederhana begitu, tidak memiliki kemampuan apa-apa, ada sebagai pelayan pekerjaan Tuhan? Seorang mahasiswa di kampusnya sudah memuaskan dahaganya di kantin kampusnya, lalu memberitakan kabar baik kepada teman mahasiswa di situ sehingga teman mahasiswa itu percaya sama Yesus. Bukankah pintu anugerah terbuka sama mereka? Dapat pertanyaannya, bukankah saudaraku Injil diberitakan dan pelayanannya itu sebagai pekerjaan Tuhan? Saudaraku dengar baik-baik. Tuhan memberikan kita karunia. Tuhan memberikan kita kemampuan masing-masing. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Jadi tidak ada alasan aku tidak memiliki apa-apa. Minimal 1 Tuhan berikan kepada saudara. Lihat nanti Matius 25 saudaraku. Ayat 15 sampai 18. Tuhan memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Oleh sebab itu giatlah kita melayani Tuhan. Amin. Konklusinya apa? Apa yang sudah saya minta para pelayan Tuhan maju ke depan? Apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan? Kalau kita mengerjakan buat Tuhan itu semua, apa motivasi kita untuk melakukan itu semua? Siapa yang kita senangkan di dalamnya, di dalam pekerjaan itu? Dan apa yang kita dapatkan dari apa yang kita kerjakan itu semua? Saudaraku, saya sangat percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Amin. Sudah berkati hari ini, maaf ya Bapak Ibu agak panjang. Tapi kita ini 15 menit. Tapi ini saudara berkati, amin. Ini pintu anugerah buat kita dari kitab Amos. Minggu depan pintu anugerah terbuka kepada kita melalui kerendahan hati. Ini adalah gambaran dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sebagai pekerja keras. Digambarkan dari kehidupan siapa? Amos. Saudara berkati hari ini. Jangan cuma hanya kita mau dengarkan 3 langkah untuk diberkati. Engkau sudah diberkati, engkau usah langkah-langkahan lagi, amin. Ya sudah katakan amin. Haleluya. Tolong slide-nya nak. Haleluya. Ku bawa hidupku. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, Di mezbah ku serahkan seluruh hidupku. mari serahkan hidupku sama Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku, mari kita bangkit berdiri. Haleluya, angkat tanganmu di hadapan Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadi
kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, saudara. Kami mengangkat tangan kami, Bapak. Kami mau bekerja di ladang Tuhan. Motivasi kami, Tuhan, bukan karena kami memanggilkan diri, tetapi karena Tuhan memanggil kami. Karena Tuhan sudah selamatkan kami mau melayani Tuhan. Motivasi kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Karena kami sadar semuanya ini kami dapatkan karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami melayani Tuhan. Kami mendapatkan semuanya itu Bapa, karena kasih setia anugerah-Mu Bapa. Olehnya Bapa, pakai hidup kami lebih lagi. Karena itu adalah tanggung jawab kami orang yang percaya kepada-Mu. Hidup kami bukan sekedar dibaptis, bukan sekedar penuh Roh Kudus, bukan sekedar kami mengisi bangku yang kosong. Tapi lebih daripada itu, supaya kami melayani Tuhan. Supaya kami membawa keluarga kami Tuhan menjadi percaya kepada-Mu. Terlalu banyak di luar sana Tuhan. Mereka dahaga, mereka kering Tuhan. Mereka Tuhan tersesat seperti domba. Tuhan pakai hidup kami Tuhan. Menjadi alat Tuhan melayani Engkau di dalam pekerjaan-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Keluarga kami perlu percaya sama Tuhan. Tetangga kami, orang-orang dekat kami di kantor kami. Kami bawa mereka kepada Tuhan. Kami mau menjadi pekerjanya Tuhan. Karena ladang-Mu sudah menguning. Tuaian sudah banyak. Dan penuaiannya sedikit. Pakailah kami yang sedikit ini Tuhan. Untuk kami bisa membawa mereka kepada Kristus. Dalam nama Yesus, perlengkapan-Mu oleh Roh Kudus. Melengkapi kami Tuhan. Dengan Roh-Mu, dengan kuasa. Sehingga melalui pelayanan kami. Mereka banyak menjadi percaya kepada Tuhan. Dan semuanya itu, jadilah kami tidak pernah sia-sia. Dan Engkau memelihara hidup kami. Dan kami tidak perlu khawatir. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh melambaikan tangan. Tim Asyir akan bantu memberikan. Jika sudah semua mendapatkan amplop persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan, memberkati gereja-Mu Tuhan, juga memberkati Tuhan, setiap apapun Tuhan yang kami butuhkan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, Kau yang terbungkus Tuhan, Kau yang memberkati keluarga kami Tuhan, sekolah kami Tuhan, bahkan bisnis kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami siap untuk memberi persembahan. Haleluya, haleluya, amin. Sebentar kita akan menyaksikan Flame News. Shalom umat Tuhan yang diberkati. Kami dari tim Dana Panitia Pembangunan GBI Flame Alam Sutra mengucapkan terima kasih untuk setiap partisipasi yang sudah diberikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Apapun itu bentuk yang sudah diberikan, baik berupa dana, penjualan barang-barang bekas yang sudah kami laksanakan, baju-baju bekas, kami sangat bersyukur. Mari kita akan melihat kegiatan yang sudah kami laksanakan selama ini. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, inilah salah satu kegiatan dari kami tim Dana. Kami sudah mengumpulkan baju-baju bekas dan menerima juga baju-baju bekas dari setiap umat Tuhan yang memberikan baju-baju ini bagi kami. Ada juga yang memberikan baju baru untuk pakaian bayi. Kami semua menerimanya. Dari hasil penjualan, semua barang-barang ini akan diberikan full ke panitia pembangunan gereja kita. Dan untuk barang-barang bekas yang lainnya seperti air cooler, kompor, apapun itu kami siap menerimanya ya Bapak Ibu. Jadi kami akan menjual semuanya. Kardus-kardus, baik itu botol-botol minuman, kami juga siap menerima. Kami percaya setiap taburan yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan membalas, memberkati setiap taburan yang sudah diberikan. Ibadah Raya GBI Flame Alam Sutra akan diadakan secara onsite atau tatap muka, diadakan pada jam 8 dan jam 10 pagi pada tanggal 25 September 2022 akan dilayani oleh hambanya Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Daniel Sihombing dengan tema Rendah Hati. Ibadah Flame Kids minggu depan akan diadakan secara onsite atau tatap muka jam 8 dan jam 10 pagi. Pada ibadah ini akan diadakan nobar, nonton bareng. Jadi pastikan adik-adik untuk hadir ya. Ibadah WBI GBI Flame Alam Sutra akan diadakan pada Sabtu 24 September jam 10 secara tatap muka.
Ibadah ini akan dilayani oleh hambanya Ibu Liao Herlin dengan tema Aku Mengasihimu. Ibadah Teens Generation akan diadakan pada hari Sabtu 24 September 2022 jam 4 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh Kak Handi dengan tema Pintu Anugerah Masih Terbuka. Kami dari Panitia Pembangunan GBI Flame Alam Sutra mengingatkan kembali untuk setiap Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang belum menyerahkan form janji iman bisa diserahkan langsung kepada Ibu Cynthia, dan yang belum menerima bisa juga menghubungi beliau untuk mengambil bagian dalam pelayanan pembangunan kita. Demikianlah Flame News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara, untuk bangkit berdiri, kita akan memperkatakan visi dan value gereja kita. Kita perkatakan visi gereja kita. 1, 2, 3. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Kita perkatakan value gereja kita. 1, 2, 3. Family, love, attitude, nature, excellent. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Berikan hati kita layani Tuhan, bergandeng tangan meninggikan panjinya. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kami berlari takkan pernah berhenti, kobarkan semangat dalam kuasa Roh Kudus. Kami doakan, sertakan Tuhan, biar semua janjinya digenapi. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kita keluarga besar GBI Flame. Kita keluarga besar GBI Flame. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan, kami membawa gerejamu GBI Flame Alam Sutra ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Engkau akan memberkati gereja kami Tuhan, membawa lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja yang boleh menampung banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga boleh menjadikan setiap jemaat di tempat ini Tuhan boleh menjadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Boleh menjadi jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan dan gerejanya Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Setiap rencana-rencana kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati Tuhan. Khusus kami Tuhan untuk pembangunan gereja kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati Tuhan. Setiap panitia yang bekerja biarlah boleh bekerja dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan taruhkan di dalam hati mereka. Berikan yang terbaik Tuhan untuk gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Seluruhnya Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan untuk berjuang bersama-sama Tuhan. Untuk mewujudkan apa yang menjadi
cita-cita kami untuk boleh memiliki rumah ibadah yang tetap Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan kami. Biarlah kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Biarlah kami boleh bekerja sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Berkati Tuhan supaya mereka juga dengan diberkati mereka boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati yang berusaha, yang bekerja, yang bersekolah, apapun yang dilakukan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mari Engkau akan tolong Tuhan. Berkati bangsa kami, biarlah ada kedamaian di tengah-tengah bangsa kami. Ada keamanan, keadilan, kenyamanan di tengah bangsa ini Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin kami, juga khusus Tuhan untuk Bapak Presiden kami Jokowi, juga untuk seluruh jajarannya dari atas sampai bawah, dari pusat sampai daerah. Tuhan akan berkati mereka, berikan yang takkan Tuhan. Memerintah negeri ini Tuhan dengan takut dan taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Bahkan boleh banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi bangsa, di bangsa ini Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Bawalah berkat yang berlimpah-limpah datang dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan penyertaan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan, yang percaya diberkati katakan bersama dengan saya. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom.